Halo Yuti Friends, kembali lagi di Obsesif, obrolan seru anak fisik. Bersama aku Aulia Gunawan atau kalian bisa panggil aku Aya Dan aku Laila Najia atau kalian bisa panggil aku sebagai Fidres. Oke Yuti Friends, jadi di konten Obsesif kali ini kita mau bahas hal yang lagi happening banget, yang lagi rame banget, yang lagi trending banget, yaitu beberapa kontroversial dari kasus film Vina Sebelum 7 Hari. Dari kasus ini tuh ada banyak beberapa isu yang menarik buat dibahas untuk konten kali ini. Dan juga selain itu kita mau membahas kasus ini berdasarkan perspektif atau pendapat pribadi dari kami berdua. Oke, kita langsung aja ke pembahasan topik karena waktu baca juga aku langsung bereaksi kayak nyes gitu loh. Miris dan Iya. kayak langsung simpatik gitu loh. Benar. Oke, langsung aja. Jadi film Vina Sebelum 7 Hari ini tuh menuai kontroversial sejak pertama kali rilis pada tanggal 8 Mei 2024. Jadi tim kami udah merangkum beberapa poin-poin yang kenapa sih film ini tuh jadi kontroversial. So, kita langsung aja ke poin yang pertama kali ya. Poin yang pertama itu yang bikin film ini cukup kontroversial yaitu adegan kekerasan seksualnya. Bener banget. Walaupun lembaga sensor film udah melegalkan sampai naik ke teater, bioskop, tapi beberapa kritikus film kayak penontonnya itu mengomentari kalau adegan kekerasan seksual dalam film ini tuh kurang etis untuk dipertontonkan, Iya, betul. untuk ditayangkan. Katanya nih Grace, kata produsernya itu sebenarnya adegan kekerasan itu emang kebutuhan entertain Iya. biar bisa menggambarkan apa yang dirasakan oleh korban. Lebih ngefeel. Iya, lebih nge-feel. Oke, yang kedua itu film ini diangkat dari kisah nyata. Jadi ada kisah dari seorang remaja usia 16 tahun bernama Vina yang mengalami kejadian pembunuhan dan juga kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang dimana pelaku ini teman dari pacar Vina gitu. Jadi dari kasus kematian ini disinyalir memicu kemarahan publik dan juga netizen yang ada di Indonesia gitu. Terus hal yang bikin naik dari film ini yaitu adanya sisa perundungan atau bullying. Yang gimana kita tahu juga bullying itu emang separah itu dampaknya. Tapi di film ini tuh seorang Vina memang digambarkan sebagai wanita yang tangguh, Berani. yang bisa melawan pembuli gitu. Tapi berakhir tragis dalam kisahnya. Oke, yang keempat ini ada misteri kematian Vina. Jadi awalnya kasus Vina ini nggak langsung diketahui oleh banyak publik bahwa kasus ini adalah pembunuhan. Oh iya. Awalnya itu dikasih tahu oleh pihak polisi itu ini kasus kecelakaan tunggal gitu. Tapi dari pihak keluarga sebenarnya udah ngerasa kalau hal ini tuh ada yang janggal. Banyak banget hal-hal yang janggal. Jadi kayak ini nggak mungkin kasus tabrak kecelakaan tunggal gitu. Dari segi barang-barangnya bahkan motornya pun itu nggak rusak, yang rusak di mana parah banget gitu enggak. Jadi kayak tapi dari pihak keluarga ya udah karena nggak ada bukti yang kuat, jadi bukan dilupakan sih, lebih ke kayak oh ya udahlah gitu. Pasrah. Tapi ternyata dari temen si Vina ini yang namanya Linda itu ternyata kemasukan arwah atau rohnya Vina dan dia ceritain kejadian gimana. Jadi dari situ kasus ini tuh dari yang tadinya kecelakaan tunggal menjadi kasus pembunuhan gitu, Ay. Oh gitu ya. Dan yang aku lihat di sosial media juga atau mungkin kalian Yuti Friends juga udah pada lihat rekamannya itu memang sungguh kayak Menyayat hati. iya, menyayat hati. Walaupun itu rekaman goib yang pastinya ada orang yang bisa percaya atau enggak, cuman menurut aku itu cukup memperkuat bukti-bukti yang ada. Karena sebagai orang awam
yang tahu kalau kecelakaan itu pasti rusak kan. Iya, betul. Sedangkan ini bukti-buktinya itu nggak rusak. Iya, apalagi dilihat dari luka si korban ini ya udah parah banget. Iya. Kalau memang ini namanya apa ya, kejadian kecelakaan gitu, pasti motor udah hancur dong. Iya. Udah barang-barang udah nggak bisa diselamatin lagi. Nah, terus ini juga kita sebagai dari perspektif Benar. kita mau kayak mengajukan pendapat juga kali ya. Aku mau nanya deh sama Oke. kamu. Pendapat kamu mengenai film atau kasus Vina ini tuh gimana sih? Oke, ini aku punya dua pendapat sebenarnya. Yang pertama, film ini tuh menguntungkan sebenarnya. Menguntungkan di mana setelah dari 2016 sampai saat ini 2024, di mana kasusnya itu sempat lenyap, entah karena pelaku-pelaku ada beberapa yang entah sekarang aja di mana masih dalam status DPO. Iya. Jadi dengan diangkatnya kisah ini menjadi film, tentunya menjadi keuntungan bagi mungkin beberapa pihak. Iya, benar. Jadi kita lebih terbuka tentang kasus ini dan mungkin kasusnya bisa dibuka lagi agar keluarga juga akhirnya mendapat keadilan kan. Iya, tentunya. betul. Tapi ada beberapa hal yang bikin aku nggak setuju. Apa tuh kira-kira? Karena lebih ke reaksi penonton. Jadi di dalam ada suatu adegan yang harusnya itu adegan itu bisa jadi pelajaran yang sangat berarti bagi penonton, tapi salah kaprah karena reaksi penonton malah menjadikan adegan itu sebagai bahan ceng-cengan, sebagai bahan lelucon. Jadi menurut aku itu nggak banget sih. Iya, kayak nggak cocok gitu. Iya, tapi ya jadi dengan diangkatnya kasus ini sebagai film tentunya ada plus minusnya. Iya, benar. Nah, kalau sekarang aku mau nanya ke kamu guys. Oke, boleh. Sebenarnya film ini tuh kayak menggambarkan visualisasi kisahnya nggak sih? Oke, menurut aku pribadi ya, secara visualisasi dengan kasus yang aku dengar dari seliweran di platform media lain, itu ya cocok dan kayak ya emang ya sama lah, tapi ya memang gak 100% sama karena kan ini namanya film gitu ya, jadi apa sih direkayasa gitu, nggak mungkin 100% sama. Jadi ya menurut aku sih ya bagus-bagus aja untuk adegannya, tapi menurut aku pribadi ya lebih baik film ini tuh daripada jadi film horor, lebih baik menjadi film dokumenter gitu. Jadi kayak kita bisa lihat dari POV dari beberapa keluarganya almarhumah gitu, jadi jelas gitu. Jadi nggak yang kayak ini kan film gitu ya, jadi banyak rekayasanya gitu. Aku setuju sih dibandingkan jadi film horor yang mengeksploitasi korban, lebih baik menjadi dokumenter. Biar tadi benar kata kamu, kita bisa melihat beberapa point of view dari beberapa orang tentunya. Iya, benar banget. Nggak dari satu POV doang. Iya, oke. Karena tadi udah pendapat kita, sekarang aku mau bacain beberapa reaksi netizen atau beberapa reaksi penonton terhadap film ini. Iya. Oke. Ini kita ambil dari beberapa reaksi di platform X. Yang pertama itu dari @imsetiawan. Kalau ini terpecahkan, bisa spektakuler kasus ini. Salut semua, produsernya hebat bisa mengangkat cerita ini, sutradaranya wow, viralkan kasus ini dan movie-nya sampai otak dari kejahatan ini tertangkap. Sebar juga foto yang ada, tanyakan keluarganya, nggak mungkin mereka menghilang. Bener sih menurut aku, yang seperti apa yang aku bilang tadi, film ini kasus ini diangkat jadi film, ya jadi terkuak lagi. Dan kita berharapnya sih yang DPO itu cepat tertangkap. Dan juga dari kasus ini terangkat lagi. Jadi DPO ini yang mungkin hidupnya udah tenang, jadi merasa panik lagi, khawatir lagi. Siapa tahu dengan adanya film ini, jadi dari DPO ini cepat tertangkap. Gitu. Yang kedua ini ada dari Shiny Game D. Mau mistis atau bukan, gue percaya arwah atau kodam itu emang ada. Apalagi meninggalnya nggak wajar begini. Anyway, semoga dengan adanya film ini, kasus kembali viral dan dibuka. Buat 3 orang DPO, semoga hidup lo makin gak tenang ya. Ini kayaknya dendam gitu ya. Mungkin dia juga udah greget banget sih. Ya siapa sih yang gak dendam dengar kasus ini gitu, apalagi dari si korban tuh ya udahlah gitu.
sangat emosional tentunya. Oke. Terus ini ada dari @Laksita Mokhtar, nggak setuju dengan cara produser film mengeksploitasi kasus Vina ini. Tapi aku bisa memahami motif keluarga Vina. Semoga keadilan yang tuntas untuk Vina dan Eki. Amin. Amin. Untuk yang terakhir ada dari Eki IJ. Sebenarnya penting juga angkat isu kekerasan seksual dalam film. Tapi attitude kita ke film itu yang penting dan mesti penuh kehati-hatian dan empati. Misalnya, janganlah dijadikan kelakar atau bahan ceng-cengan atau dibahas seolah-olah itu just another movie aja. Perlu gerakan literasi film lebih giat sih. Bener sih, berarti ini kayak ada sangkut pautnya sama yang kamu ucapin tadi yang ada adegan yang bukannya sedih atau miris tapi malah dijadiin candaan gitu. Oke, jadi kayaknya sih yang aku tangkap itu para penonton atau netizen emang dijadi dua kubu. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi juga ya memang ada alasan yang kuat. Kenapa mereka pro, kenapa mereka kontra gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih karena kan berpendapat itu kan ya bukan sebuah kriminal. Iya. Jadi hak kayak bebas. Benar, bebas aja setiap orang tuh mau berpendapat gimana gitu. Oke, kayaknya diskusi kita tentang film ini kita cukupkan aja di sini. Tapi aku penasaran nih, gimana sih pendapat Beauty Friends tentang film atau tentang kasus ini yang kembali muncul lagi, viral lagi? Bener, gitu. kalian bisa ketik di kolom komentar gitu pendapat kalian pribadi itu gimana? Apalagi ini kan kasus yang kayaknya kita tetanggaan sebenarnya ya, masih di satu daerah, satu wilayah juga. Oke. Dan terakhir, semoga kasus ini cepat terungkap kejelasannya. Keluarga juga mendapat keadilan. Untuk almarhumah juga semoga cepat dengan tertangkapnya orang-orang penjahat ini. Jadi almarhumah di sana tuh bisa tenang. Amin. Oke, mungkin kita tutup di sini. Terima kasih Beauty Friends yang udah pantengin kita dari awal sampai akhir, dan semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa diambil pelajarannya. Dan oke deh, sampai jumpa di konten obsesif selanjutnya. Bye bye.